Berapa orang yang nggak masuk? Jumlahnya di bawah nggak? Saya panggil satu-satu dulu ya. Ahmad Damar, Agasti, Ajeng, Alivia, Ojek PK, ya. Ardiana Arga, Atar, Aziz, Belinda. Saya. Materi hari ini adalah tentang brainware, software dan hardware. Software, hardware dan brainware. Nanti ketiganya itu apa dan contohnya apa, bagaimana cara penggunaan softwarenya, nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya silakan buka aplikasi Quizizz, quizizz.com. Kalau enggak, join myquiz.com. Ini kayak yang ada di depan. Setelah itu nanti masukkan kode ini 275810. Tapi seperti biasa sebelum memulai pelajaran, saya ingin melatih fokus kalian apakah siap menghadapi informatika pada hari ini. Di sini saya ada kuis. Yang jelas nanti yang bisa tanya pasti akan saya kasih nilai tambahan ya. Kayak yang minggu lalu. Nama pemain. Sambil bisa tuliskan. Yang tahu nanti langsung angkat tangan ya. Di teka-teki pertama, ada kejadian pencurian di suatu supermarket. Saat SPG buah-buahan sedang mengecek stok buah semangka, ternyata buahnya ada yang hilang tuh. Dia pun akhirnya meminta para pengunjung tetap berada di dalam supermarket dan gak boleh ada yang keluar. Akhirnya polisi pun datang untuk memeriksa beberapa pengunjung supermarket itu. Tersangka pertama bernama Reni. Ia bilang, "Halo Pak, perkenalkan nama saya Reni. Saya sedang hamil tua Pak. Kata dokter, saya harus banyak mengonsumsi buah-buahan untuk kesehatan calon bayi saya. Mana mungkin saya mencuri buah di sini." Tersangka kedua bernama Sinta. Ia berkata, "Hai Pak, perkenalkan nama saya Sinta. Saya baru aja ngecek kandungan dan ternyata saya udah hamil 7 hari Pak. Saya senang banget dan bersemangat untuk membeli buah agar calon bayiku sehat. Dan mana mungkin aku tega mencuri buah di sini untuk diberikan ke calon bayiku." Tersangka ketiga bernama Nila. Ia berkata, "Perkenalkan Pak, nama saya Nila. Dan mana mungkin saya yang mencuri buah-buahan di sini Pak. Saya aja belanja buah di sini untuk membuat rujak 7 bulanan calon bayiku. Jadi jangan asal tuduh ya." Setelah mendengar alasan para tersangka, akhirnya polisi mengetahui bahwa salah satunya ada yang berbohong dan berpura-pura hamil. Coba deh kamu perhatikan para wanita hamil ini. Menurut kamu siapakah pembohongnya? Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu tebak. Yo, ya. Yang tengah, nggak tahu namanya siapa, kayaknya Sinta karena dia ngakunya dia hamil 7 hari tapi gede banget perutnya. Tidak tahu namanya. Sinta, Sinta. Kayaknya Sinta. Tahu ya, nama ini ya. Jadi apa maju benar-benar. Udah tahu siapa wanita hamil yang telah berbohong? Jadi jawabannya wanita satu ini. Kalau kamu dengar alasannya dari awal, pasti kamu bakal sadar deh. Masa kalau dia baru hamil 7 hari, tapi mungkin seperti orang yang lagi hamil tua ya. Udah pasti buah itu disembunyikan di balik bajunya. Hayo, kamu juga curiga nggak sama wanita ini dari awal? Jawaban orang yang mana nih? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Minggu lalu sudah materinya Excel-nya itu sampai apa ya? Yang tambah-tambah sama pembulatan ya? Pembulatan yang dinilai 30 detik dari sekarang itu ya? Oke. Yang selanjutnya ini kenapa saya pilih materi ini? Karena yang paling gampang. Ya, silahkan diperhatikan. Nanti setelah ini ada yang masuk buah kamu mas mungkin jam 10:30 kali. Cok. Komponen penyusun komputer.
Tujuan pembelajaran pada hari ini, kenapa saya sampaikan supaya anak-anak tahu, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen penyusun komputer, peserta didik mampu membedakan fungsi komponen penyusun komputer menggunakan bahasa sendiri. Jadi tujuan nomor 2 ini nanti yang akan kalian terapkan di diskusi kelompok. Jadi nanti presentasi satu-satu. LKPD-nya sudah saya printkan, jadi nggak perlu print. Peserta didik mampu memahami interaksi antara perangkat keras, lunak, dan pengguna atau driver. Peserta didik mampu memahami peran driver untuk menghubungkan komputer dengan piranti lain seperti printer dan external storage. Peserta didik mampu memahami pentingnya melakukan update perangkat lunak aplikasi. Peserta didik mampu menjelaskan fungsi dan cara kerja sistem operasi menggunakan bahasa sendiri. Yang ketujuh, peserta didik mampu mempraktikkan instalasi sistem operasi dan aplikasi pada sebuah perangkat teknologi di mau dolanan dinosaurus mau centing-centingan. Coba perhatikan dulu. Ada yang tahu nggak? Tahu. Apa? VR. VR. VR itu apa? Itu banget. Ya. Virtual reality itu sebenarnya yang pertama kali itu kan bentuknya tahu nggak yang dari box tuh, Google Box itu tuh loh. Ternyata udah semakin berkembangnya waktu. Apple ngeluarin sendiri namanya Apple Vision Pro. Ada yang udah pernah lihat belum? Belum. Tapi saya yakin, saya berdoa semoga SMA 8 bisa beli kayak gini ya. Amin. Aminnya mau Bu Yuni ya Bang. Introducing Apple Vision Pro, the era of speed by a display. Apps live in your space. Ada yang tahu harganya berapa nggak? 1 juta lebih. Hah? Berapa? 1 juta lebih. Satu. Jadi nggak mungkin tidak tahu. 54,7 juta. 70 juta itu secondnya. Your photos can be life size or any size, so your living room becomes a gallery. And panoramas wrap around you as if you're right where you took them. Magical way to be immersed in entertainment. The era of spatial computing is here. This is Apple Vision Pro. Tadi yang barusan kita lihat itu maksudnya apa? Apakah software, hardware, firmware? Hardware. Jadi saya tuh mikirnya ada yang pakai iPod juga. Jam. Pakai ini tuh udah satu full package, saya bisa balasin chat, apapun, bisa angkat telepon dan bisa ganti wallpaper juga di HP ini. Tapi ternyata setelah saya tahu ini, ternyata sangat menakjubkan. Dulu saya pikir, saya kan pecinta Marvel banget. Marvel ngikutin nggak seriesnya? Saya pikir ini tuh benar-benar nggak ada, nggak mungkin ada. Ternyata ada. Kenapa saya bisa bilang harganya 70 juta? Karena ada influencer, saya suka namanya Risuka Ari, nggak tahu kalian tahu apa enggak? Iya. Itu saya pernah ketemu di Jogja, dan dia foto bareng itu saya suka banget, nggak tahu kenapa sama dia. Nah dia tuh habis beli ini dijual lagi harganya 70 juta, makanya saya bilang secondnya 70 juta. Saya nggak tahu harga aslinya berapa kalau beli di situ. Mungkin lebih dari itu. Apple Vision Pro ini masuk ketiganya. Hardware-nya adalah yang dipegang, ya Apple Vision Pro-nya itu hardware-nya. Software-nya, aplikasi yang ada di dalamnya, namanya kalau Apple adalah iOS. iOS-nya itu software-nya. Dan brandware-nya siapa? Ya kita, manusia itu sendiri. Gitu ya. Jadi udah all package di dalam Apple Vision Pro. Sudah kelihatan apa yang ada di HP? Software berarti apa? Perangkat lunak. Hardware apa? Brandware adalah penggunanya kita, bisa program
tuh mas-mas yang di belakang itu juga BMR, kalian tuh juga. Kok ini kayak gini? Gitu ya. Contoh dari software apa? Aplikasi. WA. Ya, benar semuanya. Hardware contohnya? Terus keyboard. hardware tadi adalah orang-orangnya ya. Saya ingin tahu apa aja yang kalian lihat di perlihatannya ya. Permainan. Ada aplikasi Windows, Microsoft, ada Minecraft-nya toh. Install dulu ya kok. Aplikasi banyak aplikasi. Oke, benar-benar sebagian besar saya lanjutkan. Siapa yang satu? Ada siapa? Oh, Eva. Ini adalah yang termasuk input, proses, output. Input itu adalah yang dimasukkan untuk memerintahkan input device-nya. Kayak yang kalian pegang itu mouse itu adalah input, jadi colokinnya, processing yang ada di dalam komputernya itu, software-nya itu dia memproses perintah apa yang kalian jalankan. Untuk keluarnya kayak contohnya ada printer, kalian nyuruh komputer itu untuk nge-print, nah keluarnya lewat mana? Lewat printernya. Ini contohnya. Harus dong, ini siapa sih jawab enggak ini? Kalau enggak instalasi gimana cara makainya dong? Sudah saya buatkan kelompoknya. Tim satu. Saya bacakan aja, saya bacakan biar surprise dan kaget. Tim satu adalah Federico, Dineza, Atan, I Gede, Seno, dan Anju. Ingat-ingat ya sudah. Tim dua Zaskia, Kanaya, Wisnu, Najwa, Eva, Lailia, karena Lailia sedang bertugas dokumentasi, Lailia di skip aja. Tim tiga Lailia, Laila, apa Lailia? Tim tiga Zaim, Naila, Afrian, Girta, Ardiana Ada, Iza Safa. Tim empat Pak Izatus,
Setio, Tasya, Raihan, Alivia, Maulida. Tim 5 Zara, Rasya, Ahmad Damar, Karim, Paris, Agasti. Tim 6 Belinda, Ali, Aziz, Tegar, Vika, Citra. Nah, silahkan buat nama kelompoknya masing-masing. Tolong buat nama kelompok kalian, mau kreatif, nama apapun aja boleh, terserah kalian. Nama buah, nama bunga, nama benda sekitar, atau yang berhubungan dengan informatika. Silakan masing-masing perwakilan tim 1 sampai tim 6 maju. Ditulis langsung di kertas ya. Kalau ada gambar boleh dikirimkan ke saya, nanti saya tampilkan dulu. Anggota kelompoknya siapa, nama, nomor presensi, ditulis itu. Kelompok 1 cukup mengerjakan nomor 2. Kelompok 2 cukup mengerjakan nomor 3. Kelompok 3 cukup mengerjakan nomor 4, dan itu seterusnya sampai kelompok 6. Jelaskan yang pertama contoh kelompok 1 ya, cara instalasi Microsoft Word. Caranya bagaimana, dituliskan di sini. Kalau misalkan kalian mau menambahkan gambar, tolong salah satu orang WA saya, Bu, saya titip ini gambarnya, nanti ditampilkan di depan. Terus jelaskan tentang sistem operasi. Jadi kelompok 1 sampai kelompok 6 menjelaskan sistem operasi juga. Sistem operasi komputer itu apa saja. Pengertiannya boleh, kelebihannya, kurangannya. Kalau ada dimasukkan. Butuh waktu berapa menit untuk diskusi ini? Sampai tet ya nanti ya. Jam ke-5 selesai kalian diskusi, jam ke-6 kalian presentasi. Setuju? Kurang? Enggak kan? Enggak? Oke. Dimulai dari sekarang, silakan. Kalau ada yang ditanyakan boleh langsung tanya ke saya. Tim 4 namanya Durian Runtong ya. Mas durian. Jangan beda durian Runtong. Apa pedet ini lawe sih? Kabutan Bu. Apa pangsit? Tim 1 udah tahu belum? Tim 1 siapa sih? Apa? Pangsit. Jadi itu di nomor sih. Sistem operasi biasa. Bukan kalian berkontribusi. Nanti di akhir pelajaran akan saya tanya. Nanti setiap ada yang maju silahkan siapkan satu pertanyaan untuk ditanyakan ke masing-masing kelompok. Jadi nanti satu orang silahkan bertanya masing-masing kelompoknya. Cepat ya. Sabar ya. Belum mulai loh. Selamat siang semuanya.
Telegram di desktop, serta tentang sistem operasi Windows. Perkenalkan, saya Faiza Tuzena, saya Alivia. Saya Raja. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang cara menginstal Telegram buat desktop. Pertama, buka website Telegram dan linknya. Pilih versi Telegram desktop untuk komputer atau laptop. Unduh aplikasi Telegram untuk PC atau macOS. Yang keempat, install aplikasi Telegram yang Kalian bisa masukkan nomor telepon Telegram yang sudah terdaftar, ketik kode OTP yang sudah kalian terima, kemudian aplikasi Telegram berhasil diinstal di desktop. Sistem operasi Linux adalah jenis sistem operasi komputer yang bebas dan sumber terbuka, sehingga memungkinkan pengguna untuk menginstal dan membuka kode sistem operasi secara gratis. Fungsi sistem operasi Linux sebagai sistem operasi server, desktop pengembangan perangkat lunak, open source, dan untuk perangkat dan Kelebihan dari sistem Linux adalah sistem operasi yang sumber terbuka yang dapat diakses oleh dimodifikasi oleh siapa saja. Gratis Suaranya kecil Mas Raihan. gratis dan juga dikenal sangat stabil. 4. Dapat diinstal di berbagai macam perangkat. 5. Aman dan tahan serangan. Dan kekurangan dari sistem Linux adalah beberapa aplikasi yang biasanya digunakan di OS Windows tidak dapat digunakan di OS Linux. Selain itu, Linux memiliki masalah dengan dukungan dari perangkat keras tertentu dan sistem interface yang Siapa penerbit? Fedora, penerbit Fedora, yaitu adalah dari Fedora Project yang dimiliki oleh Fedora Project. Fedora Project dimiliki oleh orang asal Amerika. Terima kasih. Terima kasih. Menjelaskan tentang sistem operasi Microsoft Windows. Yang pertama, cara instalasi Chrome. Download file penginstalan. Jika diminta klik save. Jika Anda memilih save, pilih salah satu dari jalan berikut untuk memulai penginstalan. Klik hasil download 2 kali. Klik Yang keempat, mulai jalankan Chrome. Windows 10 lebih baru. Jendela Chrome akan terbuka setelah proses penginstalan selesai. Anda dapat menyetel Chrome sebagai browser default. Apa yang dimaksud dengan DOS? DOS adalah singkatan dari Disk Operation System. Sistem operation ini menggunakan command. Sekian dari presentasi nomor 4. Apakah ada yang ingin bertanya? Bertanya, saya Zaskia, kapan Chrome dirilis? Pengembangan Chrome dimulai pada 2006 di bawah pimpinan Sundar Pichai. Terus dirilisnya. Pada tanggal 7 Juli 2009. Was boten. Leres. Iya, leres. Ya. Oke, terima kasih kami di kok beri langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami menjelaskan cara menginstal Smartdock dan pengertian sistem Amiga. Jadi saya akan menjelaskan pengertian Smartdock. Smartdock adalah perangkat lunak antivirus yang ditunjukkan untuk mengatasi varian virus di komputer. Cara instalasi Smartdock. 1. Download Smartdock versi terbaru di situs resminya yaitu www.smartdock.net. Setelah selesai download, buka lokasi folder file yang telah di-download tadi. Lalu klik 2 kali file Smartdock tersebut. Yang keempat, setelah itu di sini terdapat 2 bahasa Indonesia
mode yang diperlukan untuk routing perangkat keras Amiga standar dan banyak komponen inti Amiga. Dan yang kedua yaitu Workbench adalah file manager dari lingkungan desktop grafis asli Amiga OS. Kami dari kelompok 6 mengimplementasikan program kerja Pertama, cara instalasi komputer atau laptop dalam instalasi printer. Pertama, nyalakan komputer, tunggu sampai proses booting selesai, lalu hubungkan kabel data, printer dan atau komputer. Pastikan kabel terhubung dengan benar. Hubungkan ujung kabel karena ujung kabel hanya bisa dimasukkan ke lubang tertentu yang sesuai dengan yang ada ya. Terus masukkan CD driver, printer, terus masuk ke halaman penginstalan, klik tombol install, tunggu hingga sampai selesai. Klik printer, anak akses dan tambah ikon sesuai nama jenis printer yang telah diinstal. Cobalah untuk mencetak. Jelaskan tentang sistem operasi Microsoft Windows. Sebuah perangkat lunak yang dikembangkan oleh perusahaan Microsoft. Windows menyediakan antarmuka penggunaan antar grafis untuk berinteraksi dengan komputer menggunakan mouse dan Halo. Kami dari kelompok 1 The Destroyer ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Microsoft Word dan operasi Unix. Perkenalkan, nama saya Senardi Nugroho, absen 31. Maka saya Riko, absen 45. Saya Toramat Batan, dari absen 6. Saya jelaskan dari video. Saya Iki dari Maya dari absen 16. Jelaskan cara instalasi Microsoft Word dan jelaskan tentang sistem operasi Unix. Cara menginstal Microsoft Word. 1. Buka www.office.com dan jika ada belum masuk, pilih masuk. 2. Masuk dengan akun yang Anda kaitkan dengan versi Microsoft 365 ini. Akun ini dapat berupa akun Microsoft maupun akun kerja atau sekolah. 3. Setelah masuk, ikuti langkah-langkah Microsoft dengan fitur akun yang digunakan untuk masuk. A. Dari laman Microsoft 306S, pilih install aplikasi. B. Pilih install. 4. Tindakan ini menyelesaikan pengunduhan Microsoft ke 605 ke perangkat Anda. Untuk menyelesaikan penginstalan, ikut perintah di bagian install Microsoft di bawah ini. Oleh Ken Thompson, Dennis Ritchie, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami, The Destroyer. Apakah ada yang ingin bertanya? Caranya kalian melihat perubahan yang dilakukan pada dokumen di Microsoft Word. Jadi biasanya kalau ada perubahan, cara yang paling simpelnya itu nggak usah. Nanti di sini itu ada yang namanya reset file, ya, reset activity atau reset file ini, kalian bisa tahu mana yang harus dirubah, kapan merubahnya. Dan apalagi kalau misalnya kalian ada auto save-nya, itu lebih kelihatan lagi perubahannya sebelum dirubah sama sesudah dirubah. Oke, nggak usah bingung ya, tepuk tangan untuk ditutup. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari
kelompok stop kotak kelompok 5 ingin menjelaskan cara instalasi Adobe Photoshop dan jelaskan tentang sistem operasi macOS. Perkenalkan, nama saya Agastira Mapangesti dari absen 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal Adobe Photoshop. Yang pertama, kita buka web yaitu creativecloud.adobe.com. Yang kedua, unduh Photoshop dengan klik bagian Tabs Apps. Kemudian cari aplikasi Photoshop dan klik Learn More. Jika sudah, kita bisa menyelesaikan modunya dengan klik Buy. Jika sudah, kita klik Continue dan klik Agree dan Subscribe. Dan yang langkah terakhir adalah mulai menginstal. Di sini kita perlu membuka file yang telah diunduh. Dan jika sudah, kita tinggal mengikuti semua instruksi dan aplikasi ini akan Sistem operasi komputer merupakan software pada lapisan pertama yang diletakkan pada memori komputer. Pada saat komputer dinyalakan. dijelaskan tentang sistem operasi macOS adalah sistem operasi yang menjalankan setiap Mac. Mac dirancang khusus untuk Hemat waktu karena di sana terdapat fitur bisa edit dalam aplikasi. Yang kedua, jenis format gambar bisa langsung diedit, baik itu dalam bentuk JPEG atau GIF. Lalu yang ketiga, Photoshop sangat cocok untuk dipakai dari semua tipe, baik yang macOS atau Windows. Dan kemudahan yang sama. Lalu yang keempat, Photoshop sangat ramah, digunakan untuk pemula maupun yang sudah profesional. Kelebihan yang kelima adalah aplikasi ini sangat cocok digunakan untuk editing tanpa perlu takut bakalan kerasa berat di laptop kamu. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman tadi presentasi teman-temannya. Terima kasih untuk yang sudah menanyakan pertanyaan. Tadi kalian memperhatikan. Yang selanjutnya adalah refleksi. Saya ingin bertanya tentang kegiatan hari ini. Bagaimana proses pembelajaran tadi menurut kalian? Coba saya ingin tahu menurut kalian biasa aja atau menyenangkan? Silakan salah satu. Berdiri. Menurut saya proses pembelajaran tadi itu sangat menyenangkan dan yang pasti memberikan banyak informasi baru tentang sistem-sistem serta cara melakukan instalasi di berbagai software, hardware dan ya. Oke, terima kasih. Beli tepuk tangan untuk Abi. Kemudian atas pelajaran tadi, apa yang membuat kalian tertarik? Dan itu kenapa kok milih itu yang jadi poinnya tertarik tuh hal itu? Silakan salah satu. Yang membuat saya tertarik dari pelajaran kali ini yaitu bagaimana suatu software bisa bekerja dan apa manfaat dan kekurangan dari suatu software tersebut. Oke, terima kasih Sarah. Tepuk tangan. Yang selanjutnya adalah dari pembelajaran hari ini pasti ada kekurangannya. Menurut kalian apa yang perlu diperbaiki? Saya ingin tahu satu orang untuk menyampaikan. Yang perlu diperbaiki itu kita saat memperhatikan tempat kita menginvestasikan kelompok tadi tidak mencari sendiri dan tidak memperhatikan yang lain dan fokus kepada yang ada di depan. Terima kasih, Najwa, tepuk tangan. Silakan menyampaikan pendapat. Ya, oke. Yang selanjutnya, ketika saya menjelaskan, saya juga butuh masukan apakah saya itu bisa diterima dengan baik apa yang saya jelaskan, terus
penggunaan media yang saya gunakan itu apakah perlu ditambahkan? Silahkan untuk dikemukakan. Ya, di sini. Ya, jadi penjelasan dari Bu Cindy menurut saya itu sudah bisa diterima karena pembelajaran yang tadi itu dilakukan secara interaktif, ya pasif. Contohnya kayak tadi waktu presentasi kelompok ada kelompok yang tanya, terus tadi waktu ada kelompok yang tidak bisa dibagi juga sama Bu Cindy untuk menjawab. Itu aja sih. Oke, terima kasih Eva. Dari pembelajaran hari ini mungkin ada ide apa nanti yang akan ditambahkan untuk pembelajaran selanjutnya? Silakan. Dari pembelajaran hari ini saya menekan diri untuk mencari tahu apa itu Apple Vision Pro, kekurangan dan kelebihannya, dan saya menekan diri untuk menabung dan membeli. Ya amin, tepuk tangan kita doakan ya supaya terbeli 100 juta ya saya. Lalu tantangannya sebenarnya tantangan proses pembelajaran hari ini itu sudah sedikit terjawab oleh Najwa tadi. Ada beberapa yang tidak memperhatikan, tapi ada nggak tantangan lain yang dijumpai atas proses pembelajaran tadi? Menurut saya tantangan pada hari ini mungkin ya ada yang konslet, beberapa komputer ada yang konslet karena bocor. Dan ya tadi seperti yang dikatakan oleh Najwa, ada yang masih kurang memperhatikan yang masih presentasi dan masih agak ya, seperti itu kekurangan. Iya, menarik. Oke, terima kasih Rasya. Tepuk tangan buat Rasya. Kemudian bagian mana yang menurut kalian hari ini yang sulit untuk dipahami? Ada yang mau? Ya. Kalau menurut saya sendiri yang kurang dipahami itu saat kan presentasi sebagai kelompok. Nah, itu yang kurang pahami karena kita nggak praktek secara langsung, karena secara lisan jadinya kurang dipahami. Berarti harus dua ya, harus praktek juga, presentasinya praktek dan juga penjelasannya jadi langsungan gitu ya. Oke, terima kasih Belinda sarannya. Tepuk tangan. Lalu terakhir secara keseluruhan pembelajaran ini apa yang berubah loh ngantuk. Apa ya akan disimpulkan dari pembelajaran hari ini? Ya silahkan ada. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini kita mempelajari tentang apa itu hardware, terus apa itu software dan jenis-jenisnya, dan ada brander juga. Ya, itu aja. Ya. Terima kasih Aga, tepuk tangan. Ada yang mau ditanyakan pembelajaran hari ini? Gak ada, jelas ya. Sudah saya rekap semuanya hasil pembelajaran dan kenapa? Sudah disimpulkan selesai ono ayahe. Sudah disimpulkan oleh Aga tadi materi untuk hari ini. Kalau nggak ada silakan komputernya dimatikan, dicek masing-masing komputer. Kalau tidak ada silakan kembali ke kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bu.